Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman jurnalisme data. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang data sebagai dasar berita dalam jurnalisme data. Yang pertama adalah pengertian data dan fungsinya. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Yang ketiga, acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Jurnalisme data menjelaskan peristiwa atau berita di balik angka-angka. Di sini jurnalis bisa mendapatkan data-data sebagai dasar berita melalui sejumlah lembaga. Karena bagian terpenting dari jurnalisme data itu sendiri adalah bagaimana cara menjelaskan peristiwa atau berita di balik angka-angka. Nah, sebagai gambaran besar, ada yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan angka-angka ini. Misalkan, data sebagai dasar berita bisa dibagi menjadi 3, latar belakang, analisis, dan investigasi. Berikut beberapa contoh website yang bisa dijadikan dasar berita sebagai latar belakang. Kita buka yang pertama adalah teks dari Texas Tribune. Di sini web ini digunakan untuk mengenali siapa saja pejabat negara yang ada di Texas lebih mendalam. Kelebihan platform ini menyediakan data-data, gaji, profil, sumber kekayaan, hingga jejak pejabat itu pernah melakukan atau pernah memberikan pernyataan di media massa itu sendiri. Seperti contoh di sini, mari kita buka punyanya Greg. Dia adalah gubernur. Dia sudah bekerja selama 4 tahun sampai tahun 2022. Ini adalah salary-nya. Dan di sini dia sudah pernah melontarkan pernyataan-pernyataan apa saja di media-media. Oke. Jika ini dari media luar negeri, di Indonesia juga ada, yaitu jariungu.com. Nah, di jariungu.com kita bisa mengetahui siapa saja DPR RI, DPD RI, dan DPRD yang ada di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024. Oh, di sini kita harus mengisi nama kecamatan kita terlebih dahulu. Kita coba isi kecamatan yang di Stikosa ya, Kecamatan Sukolilo. Oke. Nah, di sini ada 10 DPR RI, 4 DPD RI, 8 DPRD Prof Jatim, dan 8 DPRD Kota Surabaya. Kita coba buka satu contoh dari Partai PKB, ada RZT Bilbina. Di sini dijelaskan tentang profil-profilnya. Profil-profilnya domisili, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan terakhir, motivasi, dan target. Di sini juga disediakan kolom-kolom untuk mengisi visi misi, latar belakang, foto, video, dan berita-beritanya. Namun sepertinya ini visi misinya belum terisi ya. Sampaikan visi misi untuk rakyatmu di sini. Jadi ini belum terisi. Oke, kita lanjut ke Mata Massa. Nah, matamassa.org itu website untuk menampilkan atau membuat interaksi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan kejadian-kejadian pelanggaran selama masa kampanye. Ini jadi laporan dari masyarakat ya teman-teman. Di sini ada laporannya: dugaan politik uang caleg Gerindra, incumbent dapil Tanah Sareal, Kota Bogor. Petugas KPPS nggak ada. Nah, ini semacam tempat diskusi untuk melaporkan kejadian-kejadian yang ada di kampanye. Dan di sini sudah dikategorikan ada 14 laporan dugaan pelanggaran administratif, ada 2 laporan dugaan tindak pidana pemilu, 14 laporan dugaan pelanggaran lain-lain, dan seterusnya.
Di sini kita juga bisa melihat lokasinya di mana saja. Nah, ini kebetulan yang terjadi adalah di Jabodetabek. Gitu. Oke. Untuk di segi analisis, saya tertarik untuk melihat katadata.co.id, khusus di menunya jurnalisme data. Mereka tidak hanya menampilkan diagram-diagram atau infografis, tapi mereka juga menampilkan atau menyajikan analisis datanya itu lebih mendalam. Kita coba ambil satu contoh berita. Gangguan psikis anak selama belajar dari rumah. Nah, di sini sudah tertera bahwa dampak psikis anak saat belajar di rumah itu biasanya apa? Ternyata paling besar adalah bosan tinggal di rumah. Terus yang kedua ada kekhawatiran ketinggalan pelajaran, takut tertular COVID, merindukan teman-teman, merasa tidak aman, dan khawatir akan penghasilan orang tua. Ini berdasarkan survei terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi katadata.co ini bisa jadi menyebarkan kuesioner kepada siswi atau siswa yang belajar dari rumah. Oke. Dan untuk investigasi, saya ada contoh dari theguardian.com. Ini menjelaskan bagaimana dia menggunakan data-data dari Wikileaks yang jumlahnya itu ribuan. Nah, di sini teman-teman bisa baca di tahun 2010 aja sudah ada ribuan data yang disajikan semenarik ini oleh Wikileaks. Dari segi investigasi, ada contoh dari Indonesia yaitu tempo.co yang dia membahas soal kasus Panama, artikel tentang pembocoran dokumen. Di sini dijelaskan Panama Papers mengemuka setelah seorang sumber anonim menghubungi wartawan surat kabar pada tahun 2015. Dan Tempo berhasil untuk melihat atau menampilkan seberapa besar sih pembocoran data itu. Di tahun 2016 ada 2,6 terabyte data yang sudah dibocorkan kecolongannya. Jadi di sini 2017 ada 1,4 terabyte. Wow, ternyata banyak sekali ya data-datanya. Ini bukan cuma gigabyte ya teman-teman, tapi sudah terabyte. Selanjutnya adalah mengenali jenis-jenis data. Di sini ada berbagai jenis data yang sudah tersebar di internet dalam berbagai ragam format. Yang pertama adalah format PDF, Excel, ODT, CSV, HTML atau JSON. Nah, tapi dalam data terstruktur yang masuk dalam kategori mudah diolah kembali setidaknya ada Excel, ODT, dan CSV. Karena kalau PDF kita butuh tools sendiri untuk mengolah PDF itu sendiri, karena PDF bukan data yang bisa langsung kita olah seperti Excel ya. Dan selanjutnya adalah prinsip etika dan tantangan memanfaatkan data terbuka. Data terbuka sendiri adalah data yang digunakan dan diolah kembali secara bebas. Prinsipnya dapat dimanfaatkan dan didistribusikan kembali oleh siapapun. Yang kedua, tanpa syarat kecuali dengan menyebutkan atribusi pemilik data. Dan yang ketiga, data terbuka mudah dibaca oleh asing. Di sini prinsip dan etika data terbukanya adalah yang pertama, manusia berada di pusat. Jadi pada circle data, manusia itu menciptakan program pada komputer untuk menyimpan data-data tersebut yang biasanya kita sebut database. Setelah itu kita menginput data-data itu pada database, yang kemudian database diolah oleh komputer atas perintah manusia itu juga. Setelah itu komputer menyajikan data sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. Jadi
itulah yang disebut manusia berada di pusat. Jadi manusia mengendalikan data dengan cara membuat programnya terlebih dahulu, kemudian mereka menginputnya pada database, kemudian memerintahkan komputer untuk mengolah database, serta menyajikan data sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, pengendalian data individu. Jadi isi individu ini mengisi data pribadi, kemudian komputer mengolah, kita mengisinya sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita inginkan, misalkan keterangan waktu, tempat tanggal lahir, terus alamat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat-manfaat si individu ini sendiri. Jadi sebenarnya data yang kita input itu kita bisa mengendalikan apakah data itu bisa di-share ke banyak orang, apa saja data yang bisa di-share, dan apa saja data yang harus kita keep. Yang ketiga adalah transparansi. Kenapa? Karena tidak semua manusia atau individu dapat memahami data. Jadi penggunaan data harus transparan agar mudah untuk mengetahui dampak resiko yang didapatkan akibat penggunaan data itu sendiri. Yang terakhir, akuntabilitas. Menentukan penggunaan data dan perlindungan data yang bersifat pribadi. Jadi kita bisa menentukan mana saja yang kita bagi, mana saja yang kita isi. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam mengambil dan mengolah data. Yang pertama adalah privacy. Semua data punya kepemilikannya dari masing-masing individu. Jadi ketika kita mau mengambil dan mengolah data, kita juga harus melihat privasi dari data itu sendiri. Benar, memang data itu kita dapatnya transparan dari pemiliknya, tapi kita juga harus menghargai privasi dari pemilik si data itu sendiri. Yang kedua, group privacy. Sama seperti privasi yang di atas, jika privasi yang di atas itu adalah individu, jika di sini adalah grup. Biasanya data-data yang dapatnya dari BPS, dapat dari Dispenduk Capil, yang benar-benar kita butuh data-data seperti lokasi, gender, usia dari masing-masing individu di suatu tempat, misalkan satu kecamatan atau satu sekolah tertentu. Biasanya untuk kita analisis. Yang ketiga adalah propensity. Di sini pengambilan dan pengolahan data yang tidak tepat dapat menyebabkan stigma yang buruk terhadap variabel yang hasil pengolahan data. Jadi kita benar-benar harus melakukan prasurvei dulu sebelum mengambil dan mengolah data itu. Apakah data itu sudah akurat? Apakah data itu benar adanya? Dengan apa caranya? Ya kita melakukan prasurvei. Jika kita tidak percaya pada keakuratan data itu, sebenarnya mempertanyakan keakuratan data itu bukan wewenang kita. Itu adalah wewenang lembaga yang menyediakan data, karena mereka sudah menyediakan data itu secara cuma-cuma dan terbuka kepada kita. Jadi yang harus membuktikan keakuratannya itu ya kita sendiri. Kita harus melakukan prasurvei lebih lagi agar nantinya variabelnya itu tidak salah. Cara mencari data. Jadi data itu banyak sekali di internet. Lalu bagaimana cara memperlakukan data untuk dijadikan dasar peliputan? Sebenarnya untuk menggali data pada dasarnya sama teman-teman dengan wawancara, seperti kita mencari data berita hard news, soft news, ataupun features. Sebenarnya sama, tapi terlebih kalau untuk jurnalisme data kita lebih fokus seperti konsepnya ketika kita mencari data untuk berita hard news. Di sini kita menggunakan konsep piramida terbalik. Di lead berisi tentang informasi paling penting, yaitu 5W1H. Di badan berita berisi informasi penting. Misalkan di dalamnya ada argumentasi, kontroversi, cerita, isu, pembuktian, latar belakang, detail-detail tertentu atau logika-logika. Dan yang terakhir, ekor berita adalah informasi tambahan, hal-hal yang terkait dengan peristiwa, pendapat, bisa juga opini, dan sebagainya. Selain itu, jurnalisme data dalam mencari data kita harus berpegang pada 5W dalam memperlakukan data. Who, dari mana data ini berasal? Apakah data ini penting? Ini merupakan pertanyaan paling penting dalam memperlakukan data, sebab sumber data ini sangat berkaitan dengan kepercayaan publik atas data yang disajikan. Ingat, tetap skeptis ya teman-teman dalam memperlakukan data. Ketika mendapatkan data dari sumber yang kurang dipercaya, jurnalis bisa langsung mempertanyakan kualitasnya, mempertanyakan akurasinya. Bahkan jurnalis berhak untuk melakukan survei lebih lanjut dan lebih dalam. Yang kedua adalah what.
Poin apa yang ingin Anda sampaikan dari data tersebut? Di sini tugas jurnalis adalah menjadi jembatan antara data dengan publik. Maka temukanlah poin-poin penting dalam data tersebut. Misalkan data perceraian di Indonesia. Munculkan poin-poin kritis untuk data tersebut. Misalkan apa pentingnya data ini untuk publik. Yang kedua, apakah ada hubungannya perceraian ini dengan KDRT? Yang paling banyak dapat KDRT apakah dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki? Terus faktor yang menyebabkan KDRT itu terjadi, apakah ekonomi, apakah mungkin perbedaan keyakinan? Nah, seperti itu. Jadi poin-poin itu yang harus teman-teman buat terlebih dahulu sebelum mencari atau mengolah data. Yang ketiga, when, kapan, seberapa tua data tersebut. Misalkan untuk saat ini kita mendekati pilkada ya teman-teman. Jadi untuk data yang real time atau dalam kasus perhitungan suara, kita bisa dapat contohnya itu dari perhitungan quick count saat pilkada nanti. Atau berita tentang bencana alam, data-data tentang berapa korban, berapa kerugian, nah seperti itu. Terus yang kedua, data media sosial. Temukan akun-akun media narasumber terkait dengan suatu peristiwa besar. Contohnya adalah seperti ini. Di sini, we know when Dzhokhar Tsarnaev sleep. Jadi, jika teman-teman masih ingat peristiwa pengeboman di Boston saat ada maraton. Nah, di sini gambarnya terlihat ketika ada keramaian terjadi pengeboman. Nah, media Quartz ini mengambil aktivitas pelaku pengeboman yaitu Dzhokhar melalui akun Twitternya sebelum yang bersangkutan melakukan serangan bom. Nah, si Quartz ini menganalisa lebih dari 1000 tweet yang diposting oleh Dzhokhar. Dari situ, mereka melihat pola hidup Dzhokhar. Cara lain untuk mendapatkan data secara real time bisa menggunakan Google Form atau SurveyMonkey untuk mendapatkan jejak pendapat dari audiens. Hal ini juga dilakukan oleh situs-situs media online melalui jejak pendapat. Seperti bagaimana usia data yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya jawabannya adalah bervariasi ya teman-teman, tapi memang lebih banyak data-data uzur yang akan kita dapatkan. Untuk itu, kita perlu mendorong pemerintah supaya segera mengeluarkan aturan yang bisa mengikat semua lembaga dari tingkat pusat sampai daerah untuk melakukan keterbukaan data, sekaligus updating data, supaya berita yang ditampilkan oleh jurnalis tidak terkesan usang. Ini juga selaras atau sejalan dengan pernyataan salah satu menteri ketika beliau menjadi narasumber di seminarnya The Power of Data dari katadata.co.id. Jadi si menteri ini berpendapat harusnya pemerintah membuat kebijakan satu data. Untuk apa? Untuk memberikan peluang jurnalis mendapatkan banyak data dari segi kepemerintahan sendiri. Kebijakan satu data itu juga nantinya bisa mendukung open government, jadi keterbukaan data dari kepemerintahan secara meluas. Gitu, teman-teman. Yang keempat adalah where. Penempatan data bisa langsung di atas peta. Di sini ada contohnya, kita coba buka. Nah, kita bisa lihat data blog dari The Guardian terkait dengan jumlah kepemilikan senjata api dan kasus pembunuhan dari seluruh lapisan dunia. Di sini dijelaskan mana saja warga negara yang sipilnya memiliki senjata api, dari yang jumlahnya sedikit sampai yang paling banyak. Dan yang terakhir adalah why. Terus bertanya kenapa untuk mematangkan data awal yang Anda miliki. Kenapa ini menarik untuk diangkat menjadi berita? Kenapa data ini bisa memberikan dampak yang luar biasa? Pokoknya kenapa, jadi memunculkan
rasa keingintahuan kita lebih banyak untuk menggali data itu lebih dalam. Jadi begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.